Shalom saudara. Shalom. Pada sore hari ini sudah tiba waktunya kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita serahkan hati kita untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan pada sore hari ini. Kita naikkan pujian kita. Biar hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan setiap kebaikan dalam kehidupan kami, ya Allah. Wajah-Mu Tuhan.
mengucap syukur untuk segala kebaikan di dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu yang luar biasa hingga kami sampai ada saat ini Tuhan, sebuah karena kebaikan Tuhan. Pada sore hari ini kami datang mengucap syukur atas segala berkat-berkat-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Engkau telah memelihara kami, Engkau telah menuntun kami Tuhan, sehingga kami datang sekali ini Tuhan menaikkan setiap pujian penyembahan kami kepada-Mu Tuhan, sebagai bentuk ucapan rasa syukur kami untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, lewat ibadah kami pada sore hari ini, biar Roh Kudus-Mu yang memenuhi setiap hati kami, memenuhi setiap ruangan ini Tuhan, sehingga hadirat Tuhan boleh kami rasakan, sehingga hadirat Tuhan boleh kami terima pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk ibadah kami pada sore hari ini. Biarlah menjadi ibadah yang penuh dengan ucapan syukur, ibadah yang penuh dengan sorak-sorai, ibadah yang penuh dengan sukacita yang melimpah-limpah dalam hati kami Tuhan, sehingga nama-Mu saja dipermuliakan pada sore hari Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah sore hari ini, terlengkapi dengan urapan yang baru daripada Tuhan, sehingga pelayanan mereka pada hari ini pelayanan yang memberi dampak, pelayanan yang penuh dengan sukacita, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terlebih hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu Tuhan pada sore hari ini, biarlah urapan Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu Tuhan, hidup kami diubahkan, hidup kami diperbaharui Tuhan, menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya sudah di sini. Shalom saudara. Shalom. Ada sukacita sore hari ini. Amin. Kita naikkan pujian kita, Tuhanku hebat.
Tuhan kita. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Nanti persembahan, saya panggil. Mari kita berdoa. Hati kami bersyukur kepada-Mu Bapa di surga pada saat sore hari ini, karena penyertaan-Mu sungguh luar biasa yang kami alami saat ini Tuhan. Kami dapat berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, untuk kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah pujian dan penyembahan kami pada saat sore hari ini senantiasa untuk Tuhan, untuk memuji meninggikan nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah kami semua yang hadir pada saat sore hari ini Tuhan. Tanpa terkecuali Tuhan, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Apapun yang kami rasakan, apapun yang kami alami Tuhan, kami percaya ada sukacita yang melimpah dalam kehidupan kami. Karena Tuhan selalu beserta kami, karena Tuhan ada dalam kehidupan kami, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang berharap kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga pada saat sore hari ini Tuhan. Kami akan memberikan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami sebagai persembahan kami Tuhan, karena-Mu Tuhan tempat ini, supaya ada perbendaharaan di hadapan-Mu Tuhan di tempat ini. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau berkati kami setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang Engkau memberikan persembahan kami Tuhan sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu, karena Tuhan terlebih dahulu memberkati kami. Oleh sebab itu Tuhan, apa yang Tuhan berikan kepada kami akan kami kembalikan kepada-Mu Tuhan sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, setiap pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang kami kerjakan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga anak-anak Tuhan, orang-orang percaya tidak akan pernah meminta-minta, tapi akan kami selalu memberikan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami siap berdoa, kami siap memberikan kepada-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Sambil menerima persembahan dengan pujian kita, sungguh Kamu pesona. Karena kemudian kita Roh Kudus hadir di sini.
kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Seperti pujian kami saat ini, Roh Kudus yang hadir di sini mengalir di bait suci. Kami ini adalah bait sucinya Tuhan, tempat Roh-Mu. Maka kami percaya perkara ajaib pun akan terjadi bila Roh Allah bekerja. Tuhan, kami sangat imani dan percayai kuasa-Mu hadir di tempat ini. Karena firman-Mu berkata, jika 3 orang sepakat berkumpul atas nama Tuhan hadir. Apa saja yang kami doakan itu akan terjadi. Mujizat yang sedang kami gumuli di hadapan Tuhan untuk kami, bahkan untuk semua kami, maka itu akan terjadi. Seketika kami datang tidak sama dengan kami pulang. Ada sesuatu yang luar biasa. Kami percaya akan firman-Mu. Bukalah hati kami semua hari ini benih firman, supaya memberi kekuatan dan pertumbuhan iman bagi kami sampai kami menanti-nantikan Tuhan Maranatha. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap mendengar sabda-Mu. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih. Hari ini semua kita, saya percaya, diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan, sore hari ini kita mendengar firman dengan tema mujizat masih ada. Ya, berkaitan dengan pujian tadi, mujizat sama dengan perkara ajaib di luar jangkauan pikiran kita, ya. Yang manusia berkata mustahil, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Mari kita sama-sama buka firman dalam Lukas pasal 7 ayat 9. Lukas 7 ayat 9. Kita sama-sama membaca ayat ini. Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia. Ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Sekali lagi saya baca bagian B-nya saja. Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu ketika ada seorang gadis masih usia muda, yaitu 17 tahun. Dia telah terbaring dengan keadaan sekarat karena dia mengidap penyakit paru-paru. Dan paru-paru itu sudah rusak, artinya sudah bolong. Sudah tidak punya harapan lagi dia untuk hidup. Dokter mengatakan atau memvonis bahwa si gadis itu akan segera mati. Lalu dokter itu berkata, pulanglah. Ya. Dan apa maksud dokter supaya apa maksud dokter dia pulang? Supaya masih ada kesempatan memanfaatkan sisa waktu ini untuk bersama dengan keluarga, karena sudah tidak ada harapan, sudah tipis. Nah, gadis ini sudah pasrah sekali, pasrah dalam hidupnya. Namun dia adalah seorang yang percaya kepada Tuhan dan mujizat Tuhan. Namun pikiran si gadis itu mulai berubah ketika suatu hari dia membaca kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 yang berkata, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh serta membinasakan. Aku, huruf besar, aku datang, yaitu Yesus. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
Inilah ayat firman sebagai ayat emas yang dipegang oleh si gadis yang sudah sekarat, yang sudah divonis akan segera mati, saudara yang kasih. Keyakinan si gadis ini untuk sembuh mulai tumbuh, saudara yang kasih. Dan dia semakin kuat ketika ia membaca firman ini. Lalu selanjutnya si gadis itu menemukan ayat firman Tuhan yang menghidupkan sendi-sendi rohaninya, saudara. Dengan kitab Petrus 1 Petrus pasal 2 ayat 24, ia berkata, ia sendiri atau Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup dalam kebenaran. Waduh, tadi ayat firman Tuhan dalam kitab Yohanes 10 ayat 10 adalah tentang pengharapan yang sungguh luar biasa. Aku datang, tumbuh iman. Ditambah ia sendiri telah memikul dosa, semakin bertambah iman. Kemudian ia lanjutkan lagi firman yang berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Seketika itu juga ia melepaskan tabung oksigen yang sudah ada dan segala ikatan-ikatan alat kedokteran yang ada di tubuhnya dia lepaskan. Dia melompat dari tempat tidurnya dan berteriak kepada orang tuanya atau ibunya, ibu atau mama, cepatlah kemari. Lihatlah apa yang telah aku temukan. Bahwa Tuhan telah menyembuhkan aku. Aku tidak akan mati, tetapi aku tetap hidup. Keesokan harinya, saudara yang kasih, ia pergi menemui si dokter untuk menjalani pemeriksaan. Alhasil menurut pemeriksaan Sinar X, saudara yang kasih, menunjukkan bahwa si gadis yang usia 17 tahun itu, ia memiliki sepasang paru-paru yang baru, tidak ditemukan kerusakan sama sekali. Ketika dokter memeriksa, dokter pun, saudara yang kasih, punya ilmu dan keahlian untuk menyembuhkan. Tetapi Tuhan punya kuasa dan kuasanya jauh lebih besar melampaui segala ilmu pemikiran dan segala akal sehat dokter atau manusia. Mujizat yang sama juga bisa terjadi dalam hidupmu, dalam kehidupan kita, kehidupan saya. Asalkan kita mau berserah pada Sang Pencipta dan percaya penuh bahwa Ia sanggup melakukan segalanya dan mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Saudara yang kasih, Yesus Kristus tetap sama dahulu, hari ini, sampai selamanya. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selamanya, Dia adalah Tuhan yang sama. Amin. Sungguh luar biasa kuasa Tuhan, melampaui segala batas pikiran manusia. Itulah yang disebut mujizat. Dalam firman Tuhan yang saya baca dan kita baca bersama tadi, dikatakan Yesus mendengar perkataan itu. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ini berbicara tentang seorang perwira Kapernaum yang luar biasa imannya. Dia punya hamba yang sakit, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Ini menjadi satu beban dalam hatinya si perwira tersebut, saudara yang kasih. Sesungguhnya perwira ini bukan orang percaya kepada Tuhan. Baru kali-kali itu dia mendengar berita tentang Tuhan. Tetapi setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Apa kata perwira itu? Sepatah kata saja yang diucapkan oleh Yesus, saya percaya hambaku itu akan sembuh. Ini yang mendatangkan mujizat, saudara-saudara yang Tuhan kasih. Yesus pun heran akan orang itu. Akan orang mana? Yaitu si perwira tersebut, saudara. Dan sambil berpaling kepada orang banyak itu, saudara yang kasih, apa katanya? Aku berkata kepadamu, iman besar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Padahal orang Israel itu dari dulu kala sudah menyembah kepada Tuhan Allah. Tapi kata Yesus, belum pernah aku temui orang-orang yang seperti dia ini. Luar biasa, saudara-saudara yang kasih. Yesus sendiri adalah Tuhan. Dia
sangat heran melihat orang itu. Yesus tidak pernah menjumpai iman sebesar ini pada bangsa Yahudi atau orang Israel. Tetapi perwira Kapernaum itu menunjukkan bahwa iman bukan lahir dari seberapa lama kita menjadi pengikut Kristus. Mungkin kita dari nenek moyang kita, dari opung kita sudah Kristen turun-temurun sampai kepada generasi sekian udah Kristen. Tapi bicara tentang iman, bicara tentang mengenal mujizat, seringkali kita buta dan tidak pernah kita pahami. Dan kurang kita percayai saudara-saudara yang kasih. Maka Yesus berkata, bukan bicara tentang berapa lama kita menjadi pengikutnya. Iman itu atau kepercayaan itu tidak boleh Bapak Ibu Saudara yang kasih disamakan dengan kenaikan golongan atau pangkat bagi seorang pejabat. Ya, bagi seorang PNS saudara yang kasih. Yang secara otomatis setiap beberapa tahun ya sekali akan naik. Tidak saudara, tergantung dengan keyakinan dan kepercayaan kita bicara tentang iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya berkata, iman merupakan dasar keputusan manusia. Seperti perwira ini saudara. Iman merupakan dasar keputusan. Percaya saudara yang kasih. Katakan saja dia bukan orang yang sudah lama menjadi pengikut Tuhan. Baru kali itu. Tapi dia percaya. Karena dia yakin seketika Tuhan itu, Yesus itu bicara. Lalu aku pulang sampai di rumah hambaku itu akan sembuh. Saudara, dasar imannya merupakan dasar keputusan. Sembuh. Memang sembuh saudara yang kasih. Bukan direka-reka tapi yakin ada satu keyakinan yang mendalam. Yang mendasar. Saudara yang kasih. Keyakinan ini yang perlu kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita. Bukan seberapa lama Anda sudah menjadi orang Kristen. Berapa lama Anda sudah pengikut Tuhan aktif. Bukan. Tetapi imanmu. Banyak sekali kita ya diragukan oleh Tuhan. Karena kita kadang tarik ulur dalam bicara mengiring Tuhan. Hari ini lagi mood datang. Enggak mood 2-3 bulan enggak datang saudara yang kasih. Saudara yang kasih, ini bukan iman yang mau bertumbuh. Tapi iman akan menuju kepada kemerosotan saudara yang kasih. Seakan-akan kita secara tidak langsung membunuh iman kita untuk mati saudara yang kasih. Tapi belajar untuk punya iman sebagai dasar keputusanmu dalam mengikut dan percaya kepada Yesus. Yang kedua saudara yang kasih, karena iman membuat seseorang berkenan kepada Tuhan. Iman itulah yang membuat kita berkenan kepada Tuhan. Karena kita percaya. Benar atau enggak bukan begitu lagi. Tapi kita yakin. Walaupun belum dilihat mata kita. Tapi ada satu keyakinan akan terjadi sesuatu saudara yang kasih. Seperti tadi awal mula yang saya katakan. Seorang gadis tersebut saudara. Yang sudah divonis untuk mati. Dan sudah disuruh pulang. Supaya masih ada kesempatan untuk bertemu dengan keluarga. Tapi dia nggak langsung ya terima itu seutuhnya walaupun dokter berkata. Namun dia yakin ada dokter mengatasi segala dokter yaitu Tuhan Yesus yang luar biasa. Keputusan dari Tuhan Yesuslah yang dipegang oleh si gadis tersebut. Lalu dia yakin, percaya akan tumbuh sesuatu yang baru, yang muncul sesuatu yang baru dalam dirinya. Paru-paru yang lama, yang sudah rusak, yang sudah bolong, yang sudah divonis akan mati saudara. Tapi muncul kehidupan, iman yang baru dengan paru-paru yang baru. Ketika di Sinar X, dokter berkata sudah bersih, tidak ada. Itu mujizat dan tanda keajaiban. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara pergumulan apa yang sedang kau alami. Penyakitkah yang dokter berkata tidak sembuh atau tidak akan mungkin lagi divonis mungkin tinggal setahun lagi 2 tahun lagi saudara yang kasih. Tetapi melebihi dokter yang ada di bumi ini. Dokter kita di atas segala dokter saudara. Dokter di bumi hanya alat Tuhan untuk memberi perpanjangan tangan saudara. Menyembuhkan kita. Saudara yang kasih saya bersaksi. Saya punya kakak yang masih berada di rumah sakit RSPAD. Sudah 4 bulan saudara terlentang begitu.
Tetapi saya selalu memberikan pengharapan. Setiap kali saya ada di situ, saya ajak dia nyanyi. Baik nyanyi dari bahasa Batak supaya iman percayanya tumbuh. Dia langsung ikut tepuk tangan, nyanyi semangat. Walaupun kakak di sini ya terbaring, ayo kita nyanyi. Saya berkata, seorang wanita penyakit 12 tahun. 12 tahun ini kakak baru 4 bulan. Ayo semangat lagi. Saya berkata semangat. Agar iman kepercayaan itu muncul. Iman muncul dari apa yang belum kita lihat. Yakini saudara yang kasih. Roh Allah bekerja. Pujian tadi sungguh menghidupkan semangat kita. Bila roh Allah bekerja tiada yang mustahil. Saudara yang kasih. Amin. Haleluya. Hal yang ketiga saudara, iman juga membawa kekuatan untuk berharap kepada Allah. Firman Tuhan katakan, sesuai imanmu jadi. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari sesuatu yang belum kita lihat. Jadi saudara yang kasih, harapkan mujizat. Mungkin keadaan keuangan pekerjaanmu yang saat ini saudara tersendat atau punya masalah yang sangat rumit, yang hampir-hampir menghancurkan hidup kita. Kiri kanan keluarga siapapun mungkin tidak sanggup lagi untuk menolong kita. Tetapi melampaui segala pertolongan dunia dan manusia, datanglah kepada Tuhan, berserah. Karena di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Tuhan ada mujizat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita berubah ya. Lepaskan dari pandangan dunia kepada pandangan Tuhan Yesus. Di sana Tuhan sedang menanti-nanti kita supaya kita tetap memanggil namanya, minta kuasanya, dan tunjukkan mujizatmu kepada saya. Mari engkau datang dan berseru kepada Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang ajaib, yang hebat dan luar biasa. Haleluya. Yakini mujizat masih ada. Itu bukan hanya berlaku dulu kami, tapi hari ini sampai selamanya. Mujizat itu masih tetap ada. Kau turun tangan,
wanita yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun bisa kau sembuhkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya jika seorang perwira berdoa untuk prajuritnya, hanya dengan Tuhan mempercayai setiap ucapan Tuhan, iman dan perwira itu dapat menyembuhkan. Apalagi kuasa mujizat Tuhan sampai hari ini kami percaya akan terjadi sampai saat ini Tuhan. Kami percaya tidak terpungkir kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sampai bukti hadir-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh bernapas, kami boleh melakukan aktivitas kami, semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya jikalau hari ini di antara kami Tuhan ada yang mengalami sakit penyakit Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus kuasa Tuhan tercurah di hidup kami dengan biru-biru Tuhan dapat menyembuhkan hidup kami. Kami percaya Tuhan tidak ada sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Mungkin dokter Tuhan bisa berterbatasan Tuhan, tapi kami percaya iman dan kuasa mujizat Tuhan tidak terbatas. Apapun bisa terjadi Tuhan, hanya karena mujizat Tuhan. Hari ini kami belajar Tuhan bagaimana iman seorang perwira dapat bisa menyembuhkan Tuhan. Dan hari ini kami juga belajar bahwa mujizat akan bisa menyembuhkan hidup kami, memulihkan hati kami, sisi keluarga kami, jika kami bisa memenangkan hidup dan keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin berdoa untuk Ibu Gembala kami dan kalau memberitakan firman Tuhan di hari sore hari ini. Kami percaya firman ini akan tumbuh dalam hidup kami dan berbuah. Dan hari ini Tuhan, Kau akan memberkati Ibu Gembala kami, Kau berkati dalam setiap layanannya Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan. Tuhan akan berkenan atas firman-Nya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarganya Tuhan, baik Pak Gembala beserta anaknya Tuhan. Makasih isi pastori di tempat ini, biar Tuhan yang memberkati Tuhan. Kau berkati pekerjaannya Tuhan sebagai guru Tuhan, pelayan-Mu di setiap sekolah-sekolah Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang hamba-Mu ini lakukan, biarlah Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengar pengumuman, kita akan berikan persembahan kita. Sambil mendengar persembahan kita, dengan ujian kita, kalau kita menari-nari. Thank you.
Ya, puji Tuhan saudara, semua diberkati sore hari ini, amin. Nah, saudara, pengumuman kita sore hari ini, kegiatan ibadah kita berjalan seperti biasa dan tetap dalam protokol kesehatan. Di Bapak saudara, untuk segala doa pelayanan kita dan juga seluruh jemaat supaya semuanya ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa, amin. Supaya semuanya sehat dan juga diberkati Tuhan. Ya. Nah, Bapak saudara, ada hal yang perlu kita doakan bersama, yaitu Bapak Sarma Senamo yang saat ini masih dirawat di ruang ICU RSUD Pasar Bo, Jakarta Timur. Nah, Bapak saudara, kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong, ya, memulihkan dan menyembuhkan. Tadi barusan saya WA dengan si Bobi dan ternyata belum bisa diperbolehkan dijenguk Bapak saudara, ya. Rencana sore ini selesai hari ini mau ke sana, tapi katanya tidak bisa karena masih di lokasi. Tapi kita percaya Tuhan pasti tolong, ya. Nah, juga kita doakan program gereja kita supaya semuanya berjalan dengan baik. Nah, sore hari ini mungkin sekali lagi mohon seluruh keluarga besar di Benceng mengucapkan turut berlasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga Bapak Tony Pardede, di mana pada dunia lalu orang tua mereka dipanggil Tuhan, ya. Dan tadi pagi saya sudah bicara sama Ibu Titi bahwa gereja kita akan mengadakan ibadah penghiburan kepada keluarga pada minggu kedua bulan November ini, ya. Jadi kita latih dulu minggu pertama ini, nanti minggu keduanya baru kita laksanakan. Jadi kita percaya supaya seluruh keluarga tidak berlarut dalam kesedihan, tapi Tuhan tetap beri kekuatan, ya. Nah, puji Tuhan, Bapak Pardede sudah bersama dengan kita dan semua karena anugerah Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya kira itu aja pengumuman kita untuk sore hari ini. Untuk hari Minggu ini, saudara, ada liburan panjang, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kalau tidak terlalu penting liburan di rumah saja, ya. Jadi ya nggak usah kemana-mana dulu, karena juga pemerintah anjurkan ya kalau bisa kita menghindari keramaian dan lain sebagainya, jaga jarak, ya. Tetap pakai masker Bapak Ibu Saudara dan rajin-rajin mencuci tangan, ya. Pastikan Bapak Ibu Saudara sebelum masuk ke ruangan ini sudah cuci tangan, ya. Harus, ya. Nanti kalau mau pulang pun cuci tangan juga, ya. Jadi supaya bersih dan mendatangkan kesehatan dan kebaikan bagi kita semua. Itu aja pengumuman kita Bapak Saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang mengalami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang
segala puji, hormat, kemuliaan bagimu ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat anugerah Tuhan, buat segala berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan yang begitu ajaib, begitu luar biasa dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami. Tuhan sungguh ajaib. Bapa di surga, Engkau sudah melawat kami dalam ibadah sore hari ini. Sungguh Tuhan memberi kami kekuatan, penghiburan, dan menguatkan, memperteguhkan iman percaya kami kepada Tuhan, untuk yakin dan percaya kepada kuasa-Mu ya Tuhan, yang tidak pernah berubah dulu, hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Firman-Mu ya Tuhan menjadi jaminan dalam kehidupan kami. Firman-Mu akan memberikan kami kekuatan, pengharapan untuk mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa dalam kesembuhan, dalam setiap kelemahan kami. Nyatalah pertolongan dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam seluruh pergumulan, persoalan yang kami alami hari-hari ini dalam kehidupan kami, keluarga kami, bahkan mungkin melalui pekerjaan, usaha kami, apapun ya Tuhan. Kami berdoa dan kami percaya Allah turut bekerja dalam segala perkara. Untuk itu ya Tuhan, dengan iman kami yakin Tuhan akan memulihkan setiap kehidupan kami. Tuhan memulihkan ekonomi kami, usaha kami, pekerjaan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Berkatilah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka terus ada di dalam pengharapan kepada Tuhan. Kami berdoa Bapa, kiranya berkat-berkat Allah senantiasa melingkupi kehidupan kami, melimpah-limpah bagi kami ya Tuhan. Sore hari ini Bapa, kami berdoa untuk Bapak Sarman Sinamo yang saat ini sedang berbaring dan mengikuti atau menjalani perawatan medis di rumah sakit Pasar Rebo ya Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini dalam nama Yesus, kiranya kuasa-Mu ya Tuhan menjamah, menolong, memberkati dan memulihkan kesehatannya, menyembuhkan segala sakitnya dalam nama Yesus Kristus. Mujizat Allah pasti terjadi. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan limpahkan sukacita, pengharapan, keteguhan iman di dalam kehidupan Bapak Sarman Sinamo. Dan kami percaya oleh kuasa darah Yesus kesembuhan terjadi. Kuatkan dan teguhkan seluruh keluarganya, istrinya dan anak-anaknya Tuhan, supaya tidak takut dan tidak khawatir, tetapi percaya sungguh-sungguh kepada kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa untuk Ibu Lukeria di Rumah Sakit Gatot Subroto. Tuhan Engkau semakin pulihkan kesehatannya, semakin sempurnakan segala perbuatan tangan-Mu ya Tuhan dalam tubuhnya, dalam segala sakit, untuk menyembuhkan dan memulihkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah sore hari ini setiap kami Tuhan lawat dengan kuasa yang ajaib dan luar biasa. Kami yang lemah diberi kekuatan, yang susah dihiburkan. Kami yang datang ke tempat dengan berbagai sakit penyakit, kami percaya oleh kuasa bilur Yesus menyembuhkan segala sakit kami. Baik yang ada di tempat maupun yang ada di rumah, dimanapun, Tuhan jamah pulihkan dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa kami, berkati negara kami, kota kami ya Tuhan. Dan juga pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Beri kekuatan dan hikmat untuk mereka mengatasi segala apa yang terjadi di bangsa kami, di kota kami hari-hari ini. Khususnya dalam menangani pandemi COVID-19. Biarlah melalui apa yang dibuat, dikerjakan oleh pemerintah kami, semuanya mendatangkan berkat kebaikan bagi masyarakat Indonesia dan juga bangsa kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Biarlah juga terjadi stabilitas, keamanan dan ekonomi untuk bangsa kami. Untuk itu ya Tuhan, berkati TNI dan Polri, berikan mereka kekuatan, semangat ya Tuhan,
untuk berjuang dan menjaga kesatuan negara kami, Republik Indonesia. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan kiranya berkat Tuhan turun atas kami dan juga para hamba-hambamu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini dengan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Saudara, mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah, bawalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus. Itulah yang menunggu keluar masuk kita mulai sore hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati, mari katakan sama-sama amin. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.